Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Praat. Praat merupakan software yang digunakan untuk menganalisis bunyi atau suara. Mungkin ketika minasang mendengar ada orang yang membaca kalimat atau teks, pidato, dan lain-lain, minasang ingin mengetahui bagaimana menganalisis pelafalan mereka, baik dilihat dari sisi vokal dan konsonan, intonasi, aksen, panjang pendeknya kata atau durasi, dan lain-lain. Di sini kita bisa menggunakan Praat ini. Untuk dapat menggunakan Praat, maka kita harus mengunduh dan menginstal Praat ke dalam komputer. Praat ini dapat diunduh secara gratis. Kita langsung masuk saja ke websitenya. Ini website Praat. Di dalamnya memuat informasi yang lengkap mengenai Praat ini. Praat diciptakan oleh Paul dan David dari University of Amsterdam. Apabila kita lihat ke bawah, di sini ada banyak sekali fungsi dari Praat ini. Silakan minasang apabila memiliki waktu, eksplor dan pelajari sendiri. Untuk download, di sebelah kiri atas ini ada download Praat. Kalau minasang menggunakan Mac, maka klik di sini. Silakan download dan install di komputernya minasang. Tetapi kalau minasang menggunakan Windows, silakan klik di sini. Di sini ada dua versi ya. Silakan sesuaikan dengan komputer minasang. Nah, karena komputer saya sudah terinstall dengan Praat, maka bagian ini tidak akan saya bahas lebih lanjut lagi. Nah, kalau komputer minasang sudah terinstall dengan Praat, maka di sini ada gambar seperti ini, seperti gambar jamur ya. Padahal ini adalah gambar bibir dan ini adalah gambar telinga. Kita langsung masuk saja. Kalau masuk pertama kali, ini akan muncul dua layar seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah Praat Object dan di sebelah kanan ada Praat Picture. Praat Picture ini digunakan untuk menggambar hasil kerja yang telah dilakukan di Praat Object ini. Kalau tidak diperlukan, ini bisa diperkecil atau ditutup saja. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan Praat Picture ini, maka akan saya tutup. Bagian ini akan saya bahas kembali pada tutorial berikutnya. Nah, sekarang kita fokus di Praat Object ini. Di sini minasang bisa melihat ada Praat, kemudian ada New, Open, dan Save. Save ini digunakan untuk menyimpan hasil kerjaan yang sudah dilakukan di Praat Object ini ke dalam komputer. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada minasang bagaimana cara merekam di Praat ini. Kita menuju ke New. Di sini kita bisa merekam dalam bentuk mono atau stereo. Biasanya yang digunakan untuk penelitian itu dalam bentuk mono, tetapi nanti saya akan perlihatkan apa beda dari bentuk mono dan stereo tersebut. Kita ke bagian mono dulu. Nah, di sini sudah ditandai dalam bentuk mono, kemudian kita ke sebelah kanan untuk frekuensinya di sini sudah ditandai di 44.100 Hz. Ini memang yang biasanya dipakai dalam analisis, ini sudah cukup ya. Tapi ini bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian minasang. Nah, untuk merekam, silakan minasang klik di bagian ini. Sakura
stop. Kemudian akan saya simpan, saya klik di sini. Nah, minasang bisa lihat di Praat Object ini sudah tersimpan file suara yang barusan saya rekam, tetapi tidak bernama karena saya tidak memberi nama tadi ya. Kita bisa memberi nama lewat sini, rename. Ini ya, kita ganti. Oke. Nah, saya akan merekam bunyi yang lain. Sakana. Nah, di sini saya akan memberi nama. Kemudian saya simpan. Minasang bisa lihat di Praat Object ini, file Sakana sudah tersimpan. Nah, mungkin minasang ada yang memperhatikan tadi pada saat merekam di bagian meter ini, ada warna hijau ya di sini. Itu menandakan bahwa hasil rekaman minasang cukup bagus. Tapi coba minasang perhatikan berikut. A. Nah, minasang perhatikan mungkin barusan selain warna hijau itu ada warna kuning dan warna merah. Itu menunjukkan kalau suara yang kita rekam itu terlalu over ya, jadi terlalu tinggi atau terlalu besar dan itu tidak bagus untuk dianalisis. Maka sebaiknya kalau minasang yang merekam, perhatikan supaya warna yang tampil di sini tetap berwarna hijau. Tapi akan saya simpan saja. Saya klik yang ini ya, langsung menutup. Oke. Nah, ini file yang saya rekam dalam bentuk mono. Sekarang saya akan merekam dalam bentuk stereo. Stereo ya di sini. Misalnya saya rekam bahasa Indonesia. Saya pergi ke Jakarta. Saya beri nama kalimat. Saya simpan. Nah, bagaimana bedanya antara suara mono dan stereo tersebut? Minasang perhatikan ini yang di spotlight yang akan berwarna biru seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau yang berbentuk mono, kita perhatikan di sini ya, di view and edit ini. Minasang perhatikan di sini. Ini akan muncul hanya satu saja seperti ini. Tapi coba perhatikan kalau yang bentuk stereo, maka akan muncul dua gambar seperti ini. Nah, ini jadi karena tidak diperlukan ya, sama ya, maka kita hanya memerlukan satu saja. Dengan begitu, maka file suara yang kita rekam atau kita analisis di sini cukup dalam bentuk mono. Tetapi bagaimana kalau misalnya file suara yang minasang terima sudah dalam bentuk stereo? Jangan khawatir, di sini minasang bisa mengubahnya ke bentuk mono dengan klik bagian ini ya, convert ini. Kemudian ubah ke bentuk mono. Kita klik, maka akan muncul file yang baru di sini dengan tulisan mono. Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah jadi satu, sudah siap untuk dilakukan analisis. Nah, tadi dua file ini tidak kita pakai ya, maka kita bisa buang saja dari sini ya, remove. Tersisa 3 file. Kita bisa putar di sini, play, Sakura, Sakana, saya pergi ke Jakarta. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat kembali di view and edit ini. Ini ya akan tampil di sini, siap untuk dilakukan analisis. Minasang perhatikan panel-panel yang ada di atas ini. Nah, di sini ada spektrum. Kita klik spektrum. Di sini ada show spektrogram sudah dalam keadaan tersentang. Bagaimana kalau saya hilangkan misalnya? Maka akan hilang. Kalau kita tidak membutuhkan spektrogram ini ya bisa dihilangkan ya. Tetapi biasanya spektrogram ini dipakai ya karena dengan spektrogram kita bisa melihat energi yang dihasilkan dari bunyi-bunyi tersebut. Kemudian untuk pitch ini juga sudah dalam keadaan tercentang. Bagaimana kalau saya hilangkan? Maka yang bagian berwarna biru itu akan hilang. Nah, kalau minasang akan menganalisis mengenai pitch, silakan minasang explore bagian ini. Kemudian intensity,
Ini coba saya hilangkan. Nah, yang bagian yang kuning itu ya, tadi hilang. Nah, intensity ini untuk mengukur kuat lemahnya bunyi. Silakan minasang bisa mengeksplor di sini. Berikutnya ada forman. Saya hilangkan. Yang berwarna merah itu ya. Nah, apa itu forman? Itu nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Kemudian di sini ada pulse. Apa ini? Ini sebenarnya jarang sekali digunakan. Saya juga belum pernah menggunakannya, tetapi siapa tahu memang ada yang memerlukannya. Ini ya, akan muncul di bagian gelombang suara ini. Jadi bagi minasang yang ingin meneliti bagian pulse ini, silakan explore bagian sini. Saya hilangkan. Nah, demikian ini adalah gelombang suara, kemudian ini adalah spektrogram. Minasang perhatikan di sini di bagian spektrogram itu antara 0 sampai 5000 Hz. Bagian ini juga bisa diubah. Ini nanti akan saya jelaskan pada tutorial berikutnya. Kemudian, minasang perhatikan kalau misalnya saya klik di sini dan saya drag ya. Saya ingin mendengarkan bagian ini saja. Saya pilih bagian ini, kemudian saya klik di bawahnya. Sak. Oke, maka bunyi bagian ini saja yang akan terdengar ya. Dan kemudian angka yang muncul di sini ini adalah durasi dari bagian ini ya. Begitu juga yang ini ya. Sama, ini durasinya kita dengarkan. Oke, kemudian seperti itu. Nah, jadi bagian atas ini bisa untuk mendengarkan bagian per bagian. Nah, yang di bawahnya di sini tertulis visible part ini untuk mendengarkan sakura. Begitu juga total durasi sakura. Nah, kalau visible part ini dari sini ya, kita bisa melihat dari kiri ini sampai ke kanan. Jadi yang tampil di layar ini di sini ditampilkan dalam bentuk visible part. Tapi kalau total durasi ini adalah keseluruhan dari file suara yang minasang masukkan ke part ini. Jadi kalau minasang memasukkan file yang bentuknya panjang, ini nanti akan muncul di total durasi ini. Kemudian, sekali lagi saya pilih bagian ini. Minasang perhatikan di bagian bawah kiri, di sini juga ada beberapa panel ya di sini. Saya klik sel. Nah, maka akan terlihat ya bagian ini saja, bagian ini dipilih secara detail ya, dengan lebih besar. Bagaimana cara mengembalikannya? Silakan minasang klik saja di sampingnya tab ini. Atau saya kembalikan lagi ke sel. Minasang juga bisa klik bagian yang all. Juga kembali seperti semula. Atau minasang bisa klik bagian in. Seperti itu. Atau juga bagian out. Jadi kalau in out itu ya zoom in, zoom out gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kalau mengembalikan ke semula, klik all atau back. Nah, kemudian ini jarang terjadi sebenarnya, tapi mungkin minasang memerlukan untuk menggandakan ini. Misalnya saya akan menggandakan bagian ini, bisa saja ya. Jadi ini silakan minasang ke bagian sebelah kiri, sini ada edit. Kemudian copy ya di sini, atau yang minasang yang biasa menggunakan keyboard bisa menggunakan Ctrl C ya. Klik, kemudian kita pastekan di sini. Atau Ctrl V ya. Nah, kita dengarkan. Nah, yang ini kita dengarkan. Hura. Oke, bagian bawahnya sakura, hura. Oke. Jadi ini bisa digandakan sesuai dengan keinginan minasang. Tapi sebaliknya kalau misalnya tidak dibutuhkan, kita bisa blok lagi seperti itu, kemudian cut atau Ctrl X ya. Nah, cut ini juga bisa untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak penting ya. Misalnya ini kan terlalu panjang, juga tidak penting, kita bisa hilangkan. Bagian ini juga tidak penting, kita hilangkan. Nah, demikian tutorial kita pada bagian pertama ini. Oh ya, sebelum lupa, ini minasang jangan langsung silang di sini ya. Mungkin minasang akan berpikir kalau ini sudah tersimpan di komputer. Sebenarnya belum ya, ini baru tersimpan di Praat Object ini, belum tersimpan di komputer. Nah, bagaimana cara menyimpannya di komputer? Saya sudah menerangkan di awal, ini
di save di sini ya. Kemudian pilih yang ini, save as WAV file. Jadi yang bisa dianalisis di Praat ini, filenya ini ya bentuknya. Kita klik. Misalnya kita simpan di sini ya. Di dokumen save. Sakana juga seperti itu misalnya. Kita save. Oke. Ini nanti bisa ditampilkan kembali kalau ingin menganalisisnya kembali di bagian itu ya. Ini saya perlihatkan saja. Ini misalnya saya remove semua, saya hilangkan. Kemudian saya open ya. Nah, ini tadi sudah tersimpan Sakana misalnya. Nah, muncul kembali di sini. Demikian tutorial Praat pada bagian pertama ini. Sampai jumpa di tutorial Praat bagian selanjutnya. Minasan, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.